Kang, tahu arti peribahasa ini nggak? Malu tanya sesat di jalan. Oh itu artinya jangan sungkan-sungkan Kang kita bertanya kalau nggak ngerti sesuatu. Siapa tahu dengan bertanya kita akan mendapatkan jawaban atau jalan keluarnya. Nah kalau banyak jalan menuju Roma tahu nggak artinya apa? Oh, itu artinya jangan takut. Oh jangan takut. Ya, jangan takut tersesat kalau mau ke kota Roma. Soalnya kan banyak jalannya ke sana mah. Ya nggak ada salahnya sih sebenarnya. Karena pepatah aslinya berbunyi mille viae ducun homines per secula Romam atau ribuan jalan membimbing orang selamanya ke Roma. Karena Roma ini dulu pusatnya dunia ya teman-teman. Terus wilayah kekuasaan Roma juga kan begitu luas. Jadi ada pendapat kalau orang-orang Romawi ini membuat banyak jalan menuju kota Roma agar mempermudah wilayah-wilayah taklukannya ini dalam menyampaikan upeti kepada Kaisar Roma. Jadi banyak jalan menuju Roma itu artinya ada banyak cara untuk mencapai satu tujuan. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di Tunji Stories, masih bersama Kang Asep dan Kang Otong, kali ini kita akan ngebahas kota Roma atau yang mempunyai julukan kota keabadian. Seperti apa kota Roma? Yuk kita langsung bahas aja. Oke, mulai dari mana kita ya? Gimana kalau asal-usulnya kota Roma? Asal-usul pembangunan kota Roma tidak lepas dari legenda Romus dan Romulus. Dalam mitologi Romawi diceritakan saudara kembar ini dilahirkan oleh seorang putri yang bernama Rhea Silvia dari hasil perkawinannya dengan dewa perang atau Mars. Karena diramalkan saat dewasa mereka akan mengambil alih kekuasaan, maka raja di sana memerintahkan agar keduanya dihanyutkan di sungai Tiber. Tetapi mereka ditolong dan dipelihara oleh seekor serigala betina hingga remaja. Disebutkan juga mereka diberi makan oleh burung pelatuk. Singkat cerita, mereka kemudian dibawa pulang oleh seorang gembala yang kemudian mengangkat mereka sebagai anaknya sendiri. Setelah dewasa, Remus ditangkap oleh sang raja. Kemudian Romulus mengumpulkan pasukan untuk membebaskannya. Ia berhasil menyelamatkan saudaranya dan membunuh sang raja tersebut. Nah, saat mereka ditawari untuk menjadi raja bersama, mereka menolaknya karena ingin membangun kotanya sendiri. Akhirnya mereka menemukan bukit untuk membangun kota tersebut. Remus ingin dibangun di atas bukit Aventin, sementara Romulus ingin kotanya terletak di puncak bukit Palatin. Akhirnya mereka membangun kotanya sendiri-sendiri. Dikarenakan persaingan, Remus akhirnya dibunuh oleh Romulus. Setelah kematian Remus, Romulus melanjutkan pembangunan kotanya. Secara resmi ia mendirikan kota pada tanggal 21 April tahun 753 sebelum Masehi. Ia menobatkan dirinya menjadi raja dan kota itu dinamakan Roma. Namun banyak teori juga tentang asal-usul penamaan kota Roma. Ada teori yang mengatakan bahwa nama Roma itu berasal dari nama kuno sungai Tiber, Rumon atau Rumen, yang masing-masing memiliki akar kata yang sama dengan kata kerja Yunani yaitu reo dan kata kerja Latin yaitu ruo yang berarti mengalir. Kirain teh mikulah Jepang kan? Itu mah ramen atau namanya. Nah kemudian dari kata Etruska yaitu ruma. Rum sendiri berarti puting susu. Mungkin mengacu pada legenda seekor serigala betina yang tadi ya, yang mengadopsi si kembar Remus dan Romulus. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan bahwa Roma itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Rome yang berarti kekuatan. Oke, rasanya kita semua pasti familiar ya dengan nama kota Roma. Yup, betul sekali. Roma adalah ibu kota Republik Italia. Sekaligus juga ibu kota Provincia di Roma dan Regioni Lazio. Jauh nggak sih Kang Roma itu? Ya kalau dari Banyuwangi mah jauh kan. 11.591 km. Sejarah kota Roma ini membentang lebih dari 2.500 tahun, yang menjadikannya sebagai salah satu kota tertua di Eropa yang ditempati secara kontinu. Penduduk awal kota ini adalah orang-orang Latin, Etruskan, dan juga Sabini.
Roma berturut-turut menjadi ibu kota kerajaan Romawi, Republik Romawi, dan Kekaisaran Romawi. Nah, kota Roma dianggap sebagai salah satu tempat kelahiran peradaban Barat dan sebagai metropolis pertama oleh beberapa kalangan. Makanya dijuluki juga sebagai Roma Eterna atau kota abadi dan Caput Mundi atau ibu kota dunia. Sebagai kota yang sudah berdiri ribuan tahun, tentu banyak meninggalkan banyak peradaban ya dan tempat-tempat menarik. Ada apa aja sih di sini? Nah, yang pertama adalah Koloseum. Koloseum adalah salah satu mahakarya peninggalan Kekaisaran Romawi. Koloseum atau Koloseo sebenarnya sebuah amfiteater. Makanya tempat ini aslinya bernama Amphitheatrum Flavium. Amfiteater sendiri adalah lapangan terbuka yang digunakan untuk pertunjukan hiburan atau pertunjukan seni, yang berasal dari kata Yunani yaitu amfiteatron. Bedanya amfiteatron Yunani dengan Romawi adalah kalau amfiteatron Yunani kuno dibangun membentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk berjenjang di sekitar area pertunjukan. Sedangkan amfiteater Romawi kuno berbentuk oval atau lingkaran dengan tempat duduk yang dibuat di sekelilingnya. Ini serupa dengan stadion olahraga saat ini, Kang. Ini kalau dulu udah ada AS Roma, mungkin stadionnya di sini ya, Kang? Nggak tahu, Kang. Ngaco si Akang mah. Koloseum dibangun pada pemerintahan Vespasianus pada tahun 72 Masehi dan diselesaikan oleh anaknya yang bernama Titus pada tahun 80 Masehi. Buat apa sih Kang Koloseum itu? Nah, Koloseum itu sebenarnya sebuah arena gladiator. Tahu kan ya gladiator? Tahu, yang buat ngitung-ngitung itu kan? Itu mah kalkulator atuh Kang. Gladiator itu seorang yang melakukan pertarungan untuk menghibur para penonton. Mereka biasanya bertarung dengan sesama gladiator, binatang buas, atau juga narapidana. Nah, si Koloseum ini bisa menampung sampai 50.000 penonton, termasuk bangunan yang wah ya pada zamannya. Makanya Koloseum ini termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Yang kedua ini ada air mancur Trevi. Air mancur Trevi atau Fontana di Trevi adalah sebuah air mancur di distrik Trevi, Roma, Italia. Dirancang oleh arsitek Italia yang bernama Nicola Salvi dan diselesaikan oleh Pietro Bracci. Dibangun pada tahun 1732, selesai tahun 1762. Memiliki tinggi 263 meter atau 863 kaki dan lebarnya 4.915 meter atau 16.125 kaki. Merupakan air mancur barok tertinggi di kota tersebut dan salah satu air mancur terkenal di dunia. Di tengah bangunannya ini terdapat sebuah patung dewa Oceanus atau Okeanos yang merupakan sang penguasa samudra. Oh, saya tahu Kang. Ini kata samudra itu berasal dari nama ini ya, ocean. Tuh kan, giliran gak ditanya mah bener. Emang ajaib nih orang. Boneka. Yang menariknya lagi ada tradisi dan mitos melempar koin. Awalnya tradisi ini bertujuan untuk menyenangkan dewa dan meminta berkat atau keselamatan saat hendak bepergian. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi ini juga melahirkan mitos. Jika melempar 1 koin, ia pasti akan kembali ke Roma. Jika melempar 2 koin, ia akan mendapatkan jodoh. Jika melempar 3 koin, ia akan menikahi pasangannya di kota Roma. Mitos melempar koin juga mendatangkan keberuntungan. Cara melemparnya pun gak asal-asalan, yaitu dengan menggunakan tangan kanan di atas bahu sebelah kiri. Menurut masyarakat sekitar, tangan kanan adalah simbol kebaikan. Hal-hal yang baik harus dimulai dengan tangan kanan. Dan mengapa bahu kiri ya? Agar hal-hal buruk yang ada pada kita ikut terbuang pada melempar koin. Koin yang berada di dalam kolam air mancur Trevi sepenuhnya milik pemerintah kota Roma, yang nantinya koin-koin ini akan disumbangkan ke badan amal. Jadi jangan coba-coba mengambilnya ya, karena itu perbuatan yang melanggar hukum. Oke, ini tempat terakhir yang akan kita bahas ya. Jika kita masuk ke sini, seketika kita akan langsung berpindah kota atau bahkan berpindah negara. Teman-teman ada yang tahu nama tempat ini? Ya, Vatikan, negara terkecil di dunia. Yang juga merupakan negara enklave atau negara yang seluruh wilayahnya dikelilingi wilayah negara lain. Di dunia ini ada 3 negara enklave ya. Selain Vatikan, 2 negara lainnya yaitu Lesotho di Afrika Selatan dan San Marino yang berada di Italia juga. Luas Vatikan hanya sekitar 44 hektar dan memiliki populasi penduduk sebanyak 842 jiwa.
Negara ini dipimpin oleh seorang paus atau pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Di Vatikan ada 3 tempat utama, yaitu Basilika Santo Petrus, Kapel Sistina, dan Museum Vatikan. Oke, pembahasan Vatikan mah nanti selanjutnya kita bikin sesi sendiri ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya Tunji Stories kita kali ini yang membahas tentang kota Roma atau kota keabadian. Semoga video yang singkat ini dapat menambah informasi dan pengetahuan ya. Dadah.